Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Prof. Ali. Sebelumnya kami akan mempresentasikan mengenai praktikum unit operasi, yaitu ada sedimentasi dan juga filtrasi. Next. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Faisal Masliatin dengan NRP akhir sendiri, Emai Fatihah NRP akhir 025, ada Fatma Dira dengan NRP akhir 027, dan Eka Diva dengan NRP akhir 050. Nah, ini ada suatu ayat dari Al-Quran, kami ambil dari Ar-Rod ayat 17, yakni di sini menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi itu berjalan atas kemauan Allah, dan itu berlaku juga pada ilmu yang kita pelajari pada hari ini yang menjadi dasar pada perhitungan unit operasi, pada sedimentasi maupun filtrasi. Nanti itu ada hukumnya, kapan mereka harus turun dan dihitungannya bagaimana, itu sudah ada di sini, jadi bisa. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai praktikum sedimentasi. Next. Jadi praktikum sedimentasi ini adalah tipe yang pertama dan tipe yang kedua. Menghitung efisiensi pengendapan dan juga menentukan overflow rate dan waktu pengendapan berdasarkan hasil percobaan sedimentasi. Dan prinsip yang digunakan pada percobaan kali ini adalah bab sedimentasi yang bertujuan untuk mengetahui dosis optimum tawas serta membedakan sedimentasi tipe 1 dan tipe kedua. Sedimentasi adalah liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk menyisihkan suspended solid, serta perbedaan antara sedimentasi tipe 1 dan 2 adalah adanya tambahan koagulan untuk sedimentasi tipe yang kedua. Percobaan kali ini juga untuk mengetahui efisiensi pengendapan dengan cara perhitungan pada masing-masing proses sedimentasi serta waktu dan surface loading. Next. Dasar teori yang kami gunakan yakni yang pertama ada prasedimentasi. Prasedimentasi merupakan salah satu unit pada bangunan pengolahan air minum yang umumnya digunakan sebagai pengolahan pendahuluan. Bentuk unit prasedimentasi yang umum itu digunakan adalah rektangular dan sirkular serta terdiri dari 4 zona, yaitu zona inlet, zona pengendapan, outlet, dan zona lumpur. Keempat zona ini akan mempengaruhi proses pengendapan yang terjadi di zona pengendapan. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana desain keempat zona tersebut. Lanjut ke dasar teori berikutnya. Yang pertama ada sedimentasi tipe yang pertama. Pengendapan partikel diskret merupakan jenis pengendapan tipe pertama, yaitu proses pengendapan yang berlangsung tanpa adanya interaksi antar partikel. Selain pengendapan partikel diskret, contoh lain pengendapan tipe 1 adalah pengendapan partikel grid pada grid chamber. Contoh partikel grid adalah pasir dengan specific gravity antara 1,2 sampai 2,65 dengan ukuran partikel kurang dari sama dengan 0,2 mm dengan kecepatan pengendapan sebesar 23 mm per detik. Efisiensi pengendapan tergantung pada karakteristik aliran, sehingga perlu diketahui karakteristik aliran pada unit tersebut. Nah, karakteristik aliran ini dapat dilihat dari bentuk bak persedimentasi dan juga rasio lebar dan kedalaman. Kemudian untuk sedimentasi tipe yang kedua, yaitu pengendapan partikel flokulen dalam air, di mana selama pengendapan terjadi saling interaksi antar partikel. Selama pengendapan, ukuran partikel flokulen bertambah besar, sehingga kecepatannya juga meningkat. Contoh sedimentasi tipe yang kedua adalah pengendapan partikel flok hasil proses koagulasi flokulasi. Kecepatan pengendapan partikel tidak bisa ditentukan dengan persamaan Stokes, karena ukuran dan kecepatan pengendapan tidak tetap. Misalnya partikel yang mengendap diuji dengan column settling test dengan multiple withdrawal ports dengan menggunakan kolom pengendapan tersebut. Sampling dilakukan di setiap port pada interval waktu tertentu dan data removal partikel diplot pada grafik. Next. Ini gambaran umumnya tipe-tipe kedua sedimentasi tersebut. Yang pertama ini, yang tipe pertama ini seperti hanya pengendapan biasa. Nah, sedangkan yang kedua ini ada proses kimia atau pembubuhan bahan kimia. Next. Kemudian lanjut pada pokok pembahasan. Alat-alat yang digunakan yakni turbidimeter sebagai pengukur kekeruhan, instrumen pengadukan sebagai pengaduk saat sedimentasi kedua, kolom tes sebagai tempat sedimentasi, dan termometer sebagai pengukur suhu. Bahan-bahan yang digunakan yakni sampel air sungai dengan kekeruhan lebih dari 200 NTU dan endapannya. Sampel air sungai dengan kekeruhan 200 NTU dapat digunakan untuk menentukan kualitas air. Kekeruhan adalah ukuran seberapa jernih atau keruhnya air yang dipengaruhi oleh partikel tersuspensi seperti lumpur, pasir, dan mikroorganisme. Setelah endapan dari sampel air sungai digunakan untuk mengukur efektivitas proses sedimentasi. Bahan yang kedua adalah larutan tawas sebagai koagulan. Bahan ini digunakan untuk mengurangi kekeruhan air dengan cara menggumpalkan partikel-partikel kecil yang tersuspensi dalam air menjadi partikel yang lebih besar, sehingga mudah mengendap. Proses ini sangat penting dalam pengolahan air minum dan air limbah karena membantu meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak bisa dihilangkan melalui filtrasi biasa. Untuk langkah kerja pada sedimentasi yang pertama, dipersiapkan 100 liter sampel air, 100 ml sampel air,
sungai dengan kekeruhan lebih dari 200 NTU. Kemudian diaduk merata sampai homogen. Yang ketiga, sampel dimasukkan ke dalam kolom settling hingga batas. Yang keempat, dibiarkan mengendap. Yang kelima, pada saat pengendapan diambil pada satu titik sampling point, pada waktu 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75, dan 90 menit. Dan yang terakhir, diperiksa kekeruhan parameter TSS pada masing-masing waktu dan temperaturnya. Sedangkan untuk langkah-langkah pada sedimentasi 2, yang pertama, menentukan dosis optimum koagulan dengan jar test. Cara ini pernah kami gunakan pada saat praktikum TAPL. Yang kedua, lumpur yang telah mengendap dari sedimentasi 1 dibuang, lalu ditambahkan air sungai ke dalam kolam pengendapan hingga batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, koagulan ditambahkan ke dalam kolam pengendapan dengan dosis yang telah diukur pada percobaan yang langkah pertama. Yang keempat, digunakan pengadukan menggunakan gelembung udara atau pengaduk mekanis. Pengadukan cepat dilakukan selama 1 menit dan dilanjutkan dengan pengadukan lambat selama 15-20 menit. Yang kelima, sampel dibiarkan mengendap hingga 60 menit. Yang keenam, dilakukan pengambilan sampel pada waktu 0, 10, 20, 30, 45, dan 60 menit, dan diperiksa kekeruhannya dengan parameter TSS. Dan yang terakhir, suhu air diukur dan diamati selama percobaan. Selanjutnya, ini kami lakukan perhitungan terkait analisis data dari sedimentasi 1. Setelah data dari hasil video, kami gunakan salah satu anggota NRP kelompok kami, yaitu NRP05, dengan hasil data praktikum sedimentasi tipe 1, yaitu meliputi sebagai berikut. Pada waktu 0 menit, kadar TSS-nya sebesar 318, pada waktu 10 menit, kadar TSS-nya sebesar 288 mg per liter, pada waktu 20 menit, terdapat kadar TSS 212 mg per liter, pada waktu 30 menit, terdapat kadar TSS sebesar 149 mg per liter, pada waktu 45 menit 99 mg per liter, dan seterusnya. Nah, diasumsikan tinggi kolom pengendapan adalah 200 cm atau 2 meter, dan titik pengambilan sampel dari H dengan pada kedalaman 150 cm dari permukaan air. Nah, di sini ada perhitungan terkait hasil praktikum tadi. Yang pertama, menghitung kecepatan pengendapan partikel atau VS dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu VS adalah kedalaman bagi waktu. Hasilnya dalam satuan meter per second. Berikut juga disajikan karena kedalamannya tadi adalah 1,5 meter dan waktu pengendapannya adalah kami ambil pada waktu 10 menit sebagai contoh. Ini kami jadikan detik dengan kali 60 sehingga kecepatan pengendapannya adalah sebagai berikut. Nah, hal ini juga dilakukan juga kepada waktu-waktu lainnya sehingga didapatkan VS sebagai berikut. Selanjutnya dilakukan perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kami buatkan grafik hubungan antara kecepatan pengendapan yang terdapat pada grafik sumbu X dan fraksi TSS yang tersisa pada sumbu Y. Karena sebelumnya kan sudah dijelaskan terkait fraksi TSS tersisa berdasarkan kecepatan pengendapan ini. Di sini karena nantinya diintegralkan, kami gambarkan melalui kotak-kotak kecil ini untuk menghitung luas wilayah. Diasumsikan overflow rate-nya adalah V0 sampai 0,002. Kita tarik garis di sini dan kita temukan bahwa F0-nya adalah 0,75. Sehingga kita perlu hitung luasan ini menggunakan integral. Kita melakukan pendekatan menggunakan kotak-kotak ini seperti yang diajarkan pada kalkulus seperti itu. Sehingga nantinya dihitung luas segi 4 masing-masing yang berada di atas kurva yang telah digambar dari beberapa segmen ini menjadi DF dan V. Dan hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Luas kurva yang berada di atas kurva, luasnya adalah 0,000623. Selanjutnya, hasil tersebut dilakukan perhitungan percent removal. Percent removal ini disebutkan dengan huruf R, dihitung dengan 1 min F0, F0-nya tadi berdasarkan grafik diambil adalah 0,8, dan 1 min V0, V0-nya tadi hasilnya adalah 0,02, dan 0 sampai F0 ini luasannya dalam integral ini, yaitu 0,000623. Didapatkan persen removal-nya adalah 51,15%. Nah, berdasarkan hasil tersebut, didapatkan nilai efisien pengendapan dari percobaan sedimentasi tipe 1 adalah 51,15%. Nah, selanjutnya, untuk mengetahui nilai overflow rate dan waktu pengendapan, hasil tersebut diplot dalam grafik nilai VS dan T waktu pengendapan. Dan itu hasilnya adalah seperti ini grafiknya, yaitu kecepatan pengendapan sebagai sumbu X dan waktu sebagai sumbu Y. Berdasarkan nanti akan timbul persamaan linear, yaitu min 30899X plus 74363. Dan itu kita untuk dilakukan perhitungan dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan V0 itu pada 0,002 meter per second. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, setelah kita substitusikan ke dalam sini, terdapat waktu pengendapan Y sama dengan 12,57 menit. Sedangkan overflow rate-nya dapat dihitung juga melalui perhitungan yang ada di sini 1 hari, karena kita akan menjadikan per menit, per hari, makanya menitnya kita konversi melalui perhitungan yang ada di sini. Sehingga dengan menggunakan perhitungan tersebut didapatkan hasil percobaan sedimentasi itu memiliki overflow rate sebesar 1,9 meter kubik per meter persegi hari, dan waktu pengendapannya adalah 12,57 menit. Selanjutnya dilakukan perhitungan analisis data pada sedimentasi 2 dengan cara menghitung nilai persentase removal pada setiap waktu dan kedalaman sampling dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yakni persentase removal sama dengan TSS awal dikurangi TSST per TSS awal lalu dikalikan dengan 100%. Selanjutnya dilakukan
persamaan tersebut dimasukkan dengan nilai yang sudah ada sehingga didapatkan nilai 44%. Lalu dengan menggunakan cara yang sama sehingga didapatkan nilai keseluruhan pada persentase removal, yakni pada kedalaman 60 dengan waktu 10 mendapatkan nilai 44, pada waktu 20 mendapatkan 67%, pada waktu 30 mendapatkan 80%, dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan next slide. Selanjutnya diperoleh data persentase removal seperti pada tabel sebelumnya, selalu diplotkan data-data tersebut pada grafik isu removal pada berikut. Ini dengan cara ditarik pada hasil presentasenya, lalu didapatkan sebagai berikut. Sehingga berdasarkan grafik di atas, dapat dihitung removal pada waktu tertentu dengan menggunakan persamaan seperti di bawah. Itu yakni RT sama dengan RB plus H1 plus per H dikali RC min RB plus H2 per H RD min RC plus H3 per H dikali RE min RD. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dimasukkan contoh perhitungan persentase RT untuk menit ke-17. Sehingga didapatkan akhir R17 sama dengan 52,83%. Dan dengan menggunakan cara yang perhitungan yang sama, maka dilakukan langkah perhitungan ke semua persentase removal sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel yang sudah tertera. Jadi pada persentase removal 40% didapatkan persentase RT sebesar 52,8, dan pada persentase removal 50% didapatkan persentase RT sebesar 63,7, persentase removal 60% didapatkan persentase removal T sebesar 72, dan pada persentase R 70% didapatkan nilai persentase RT sebesar 78,3. Dan berdasarkan data yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya akan dilakukan plot pada grafik untuk menemukan hubungan antara waktu dengan persentase removal. Plot grafik dilakukan menggunakan waktu sebagai sumbu X dan persentase RT sebagai sumbu Y, sehingga diperoleh grafik sebagai berikut. Pada waktu 27 menit, didapatkan persentase removal sebesar 63,7 sesuai dengan hasil perhitungan tadi. Sehingga dilakukan penarikan garis sesuai dengan titik, sehingga didapatkan grafik seperti berikut. Dan melalui grafik tersebut, dapat diketahui efisiensi pengendapan pada saat waktu detensi tertentu sebagai contoh untuk memperoleh efisiensi pengendapan sebesar kurang lebih 72%. Memerlukan waktu pengendapan 36 menit, atau kalau menginginkan efisiensi pengendapan sebesar kurang lebih 65%, maka memerlukan waktu pengendapan selama 27 menit sesuai dengan tabel grafik tersebut. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk kecepatan pengendapan dengan melakukan plot grafik dengan nilai SLR sebagai sumbu X dan persentase RT sebagai sumbu Y. Nilai SLR dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu SLR sama dengan H per T kali 140 menit per hari. Dengan menggunakan persamaan tersebut, kami dapat melakukan perhitungan sebagai contoh sebagai berikut, dan dihasilkan pada waktu 17 menit dihasilkan SLR senilai 254,12 meter kubik per hari per meter persegi. Dengan menggunakan cara yang sama, didapatkan nilai surface loading pada setiap menit yang dicari. Berikut hasil perhitungannya. Sesuai dengan perhitungan tersebut dapat dihasilkan pada waktu 17 dengan persentase RT didapatkan nilai SLR sebesar 254,12, dan pada waktu 27 menit dengan persentase RT 63,73 didapatkan nilai SLR sebesar 160, dan pada waktu 36 menit dengan persentase RT 72 didapatkan nilai SLR sebesar 120, dan pada waktu terakhir 56 menit dengan persentase RT 78,33 didapatkan nilai SLR 77,14. Sehingga dapat diplotkan dalam grafik, maka didapatkan grafik seperti yang sudah tertera ini. Dengan SLR di sumbu X dan persentase RT di sumbu Y, pada nilai SLR 160, pada persentase RT 63, maka didapatkan nilai SLR sebesar 160 meter kubik per meter persegi per hari. Dari hubungan grafik di samping, dapat ditentukan surface loading untuk memperoleh persentase removal tersebut. Misal untuk memperoleh persentase removal sebesar 63%, maka surface loadingnya adalah 63%, maka surface loadingnya 160. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu percobaan mengenai filtrasi. Next. Tujuan dari filtrasi sendiri yaitu mahasiswa dapat mengamati proses filtrasi untuk mengurangi tingkat kekeruan, dan juga mahasiswa mampu menghitung terjadinya head loss akibat aliran air melewati media berbutir. Prinsip dari filtrasi sendiri yaitu filtrasi dilakukan dengan menggunakan sampel air keran yang dicampur dengan lumpur hingga kekeruan tidak mencapai 100 NTU, antara 20 hingga 100 NTU. Media filtrasi yang digunakan adalah pasir dan antrasit. Dalam percobaan ini dilakukan pengamatan terhadap kenaikan tinggi air di dalam piezometrik dan dilakukan analisis kekeruan sampel sebelum dan sesudah filtrasi. Dari data percobaan yang didapat, dilakukan analisis besarnya rate filtrasi, head loss, dan dibuat grafik hubungan waktu filtrasi terhadap rate filtrasi dan waktu filtrasi terhadap head loss.
Untuk dasar teori filtrasi sendiri, yaitu filtrasi adalah proses pemisahan antara cairan dan padatan di mana fase cair dapat melewati media berpori atau materi berpori lainnya untuk menghilangkan sebanyak mungkin partikel-partikel terlalut yang berukuran sangat kecil. Filtrasi digunakan di pengolahan air untuk menyaring air yang telah direaksikan dengan bahan kimia dan diendapkan untuk menghasilkan air minum berkualitas tinggi. Filtrasi dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe media, yaitu single medium filter, dual media filter, dan multimedia filter. Prinsip filtrasi untuk ketiga filter adalah sama pada pengolahan air maupun air limbah, dan juga struktur filter, peralatan aksesoris, dan metode operasi antara ketiga filter adalah serupa. Berdasarkan pada kapasitas produksi air yang terolah, filtrasi pasir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu filter pasir cepat dan filter pasir lambat. Untuk filter pasir cepat atau rapid sound filter adalah filter yang mempunyai kecepatan filtrasi cepat berkisar 4 hingga 21 meter per jam. Filter ini selalu didahului dengan proses koagulasi, flokulasi, dan pengendapan untuk pemisahan padatan tersuspensi. Jika kekeruan pada influent filter pasir cepat berkisar 5 hingga 10 NTU, maka efisiensi penurunan kekeruannya dapat mencapai 90 hingga 98%. Yang kedua adalah filter pasir lambat atau slow sound filter. Adalah filter yang mempunyai kecepatan filtrasi lambat, yaitu sekitar 0,1 hingga 0,4 meter per jam. Kecepatan yang lebih lambat ini disebabkan ukuran media pasir lebih kecil, sekitar 0,15 hingga 0,35 mm. Filter pasir lambat merupakan sistem filtrasi yang pertama kali digunakan untuk pengolahan air, di mana sistem ini dikembangkan sejak tahun 1800 sebelum Masehi. Pra-sedimentasi dilakukan pada air baku mendahului proses filtrasi. Untuk bahasannya yaitu alat dari percobaan filtrasi yaitu bak filter dilengkapi dengan media pasir dan piezometrik, bak penampung air baku, pompa air, pipa pengukur head atau piezometrik, instrumen pengukur kekeruan turbimeter atau spektrofotometer, termometer, dan juga penggaris. Next. Untuk bahan dari percobaan filtrasi yaitu sampel air keruh, yaitu digunakan air kran atau air permukaan dengan kekeruan sekitar 5 hingga 10 NTU. Sampel air sungai dengan kekeruan ini dapat digunakan untuk menentukan kualitas air. Kekeruan adalah ukuran seberapa jernih atau keruhnya air yang dipengaruhi oleh partikel tersuspensi seperti lumpur, pasir, dan mikroorganisme. Serta endapan dari sampel air sungai digunakan untuk mengukur efektivitas proses sedimentasi. Yang kedua yaitu larutan tawa sebagai koagulan. Bahan ini digunakan untuk mengurangi kekeruan air dengan cara menggumpalkan partikel-partikel kecil yang tersuspensi dalam air menjadi partikel yang lebih besar atau vlog sehingga mudah mengendap. Proses ini sangat penting dalam pengolahan air minum dan air limbah karena membantu meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak bisa dihilangkan melalui filter biasa. Untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu ada tiga langkah. Yang pertama yaitu persiapan kondisi filter sebelum dioperasikan. Yang pertama, disiapkan media filter dan dimasukkan ke dalam bak filter. Bak filter ini terbuat dari pipa transparan agar aliran air yang melewati pasir dapat diamati. Yang kedua, disiapkan air sampel sebanyak kurang lebih 100 liter pada sebuah bak air, kemudian dilakukan pengadukan hingga homogen. Yang ketiga, diambil sampel dan diukur kekeruan air sampel tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal air sebelum disaring. Kedua, pengoperasian filter. Langkah pertama yang dilakukan yaitu dialirkan air ke dalam bak dan media filter dengan pompa atau perbedaan ketinggian. Yang kedua, diamati terjadinya penyaringan partikel di atas atau di dalam media, serta diamati juga ketinggian air pada beberapa tabung piezometrik yang telah diletakkan pada bak yang terisi oleh media filter. Ketiga, digunakan penggaris untuk mengukur ketinggian air pada beberapa tabung piezometrik. Pengukuran ini dilakukan pada beberapa waktu yang berbeda. Kemudian diukur debit secara periodik, dan proses pengamatan ini dilakukan kurang lebih selama 60 menit. Diamati perubahan ketinggian air di setiap piezometrik. Kemudian dibandingkan tinggi air pada awal percobaan saat pasir masih dalam keadaan bersih. Next. Langkah yang terakhir yaitu pengukuran spesifik graviti pasir dalam keadaan kering.
Yang pertama yaitu ditimbang sejumlah pasir kering untuk mengetahui berat atau masanya, kemudian diukur volume pasir tersebut dengan cara dimasukkan pasir tersebut ke dalam gelas ukur berisi air. Kenaikan muka air merupakan volume pasir kering. Yang selanjutnya masuk ke dalam analisis dari data-data filtrasi yang telah didapatkan. Untuk perhitungan, yang pertama ditimbang sejumlah pasir kering untuk diketahui berat dan masanya. Selanjutnya diukur volume tersebut dengan cara dimasukkan pasir tersebut ke dalam gelas ukur berisi air. Kenaikan muka air merupakan volume pasir kering. Kenaikan pada piezometer disajikan pada tabel berikut. Kemudian dihitung luas alas bak kolom dengan nilai diameter 15 cm, didapatkan hasil sebesar 176,6 cm persegi. Next. Pada percobaan ini juga diberikan data hasil percobaan filtrasi, yakni nilai kekeruan effluent dan debit effluent, dengan keterangan sebagai berikut. Waktu ke 0 dihitung sejak permulaan aliran effluent, dengan kekeruan influent sebesar 10,5 NTU. Next. Dan untuk pembahasannya, pada pertanyaan pertama, mengapa tinggi air di piezometer dengan kekeruan effluent berubah terhadap waktu? Nah, jadi dalam percobaan praktikum ini terjadi proses filtrasi. Filtrasi adalah proses pemisahan padatan dari fluida, baik cair maupun gas menggunakan media berpori atau bahan berpori. Proses yang terjadi selama percobaan di dalam bak dan media filter antara lain adanya pergerakan dari aliran air yang mengalir dari atas ke bawah melalui celah-celah media pasir. Mengalirnya air dari atas ke bawah dapat terjadi karena adanya fenomena gerak Brown, di mana partikel air bertumbukan satu sama lain dan juga bertumbukan dengan media pasir serta adanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antar partikel, sehingga menimbulkan pergerakan. Tujuan dari filtrasi untuk menghilangkan zat tersuspensi dan koloid. Media filter menjadi hal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan filtrasi. Pada percobaan kali ini digunakan media filter berupa pasir. Selama filtrasi berlangsung, partikel akan terbawa oleh air dan tersaring oleh media filter. Air akan terus mengalir hingga ke outlet, sedangkan partikel yang tersaring di media lama-kelamaan akan menyumbat pori-pori media sehingga terjadi clogging atau penyumbatan di media. Semakin lama waktu yang dihabiskan, maka semakin banyak partikel yang terjebak di dalam media, sehingga menyebabkan pori media filter akan menjadi rapat dan mengakibatkan aliran menjadi lebih lambat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan muka air pada piezometer yang menandakan bahwa head loss semakin meningkat. Selain tinggi air di piezometer yang berubah terhadap waktu, kekeruhan effluent juga berubah terhadap waktu. Semakin lama, kualitas airnya semakin menurun karena kekeruhannya makin meningkat. Dari waktu ke waktu, effluent makin keruh karena media mengalami clogging, sehingga mempengaruhi head loss yang ditandai oleh turunnya muka air di piezometer. Head loss didapatkan dari pengurangan beda tinggi piezometer awal dengan piezometer akhir. Next. Untuk perhitungannya, efisiensi penyaringan atau filtrasi bergantung pada jumlah partikel pada cairan yang masuk ke dalam media filter. Bila waktu filtrasi semakin lama, maka semakin banyak partikel yang akan terperangkap oleh media filter. Tetapi bila pori media sudah tidak memiliki ruang dalam menampung partikel pengotor, maka air effluent akan semakin keruh. Adapun perhitungan untuk efisiensi penyaringan oleh media filter adalah sebagai berikut. Digunakan contoh perhitungan dengan kekeruhan influent 10,5 NTU dan dimasukkan ke dalam rumus efisiensi filtrasi, maka didapatkan hasil kurang lebih sebesar 86%. Next. Dengan cara perhitungan yang sama, hasil perhitungan keseluruhan disajikan pada tabel berikut ini. Didapatkan efisiensi penyisihan rata-rata sebesar kurang lebih 80%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa semakin lama waktu filtrasi, maka efisiensi penyisihan kekeruhan semakin menurun. Semakin lama partikel pengotor yang terperangkap dalam media filter, makin lama akan semakin penuh, sehingga filter akan mengalami penyumbatan dan kemampuan menyaringnya kian menurun. Akibatnya, efisiensi penyisihan berkurang dan air effluent yang dihasilkan justru lebih keruh dibandingkan waktu sebelumnya, yang ditunjukkan dengan nilai NTU yang semakin meningkat. Next. Kemudian, perhitungan selanjutnya yaitu dihitung rate filtrasi dan juga head loss. Kecepatan filtrasi adalah kecepatan media filter dalam menyaring air influent untuk dijadikan effluent. Dengan VA atau kecepatan filtrasi dapat dihitung melalui persamaan sebagai berikut. Digunakan contoh perhitungan kecepatan filtrasi pada pengamatan menit ke 0. Pada suhu 28 derajat Celcius dengan diameter bak filter 15 cm, didapatkan luas kolom sebesar 176,6 cm persegi. Sehingga dimasukkan ke dalam persamaan rate filtrasi atau VA dan didapatkan hasil kurang lebih 0,391 cm per second. Next. Menggunakan cara perhitungan yang sama, maka didapatkan hasil perhitungan setiap waktu pengamatan sebagai berikut. Nilai-nilainya dapat dilihat pada tabel, kemudian grafik hubungan antara waktu filtrasi dengan rate filtrasi sebagai berikut. Jadi grafik ini merupakan plot dari tabel hasil perhitungan. Next. Untuk pembahasannya, tampak bahwa semakin lama waktu filtrasi, maka rate filtrasi akan semakin kecil. Hal ini karena semakin lama celah tempat air mengalir akan semakin sempit atau rapat, karena menumpuknya partikel-partikel penyebab kekeruhan sehingga rate infiltrasi menjadi mengecil.
Selanjutnya adalah menghitung head loss dalam proses filtrasi. Semakin lama waktu yang dihabiskan, maka semakin banyak partikel yang terjebak di dalam media, sehingga menyebabkan pori media filter akan semakin rapat dan mengakibatkan aliran menjadi lebih lambat. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan muka air pada piezometer yang menandakan bahwa head loss semakin meningkat. Head loss dapat dihitung melalui perbedaan tinggi muka air yang dapat diperoleh melalui pengurangan tinggi permukaan air pada piezometer awal dengan tinggi permukaan air pada piezometer akhir. Untuk contoh perhitungannya, digunakan head loss total pada pipa untuk T0 menit. Yang pertama ada tinggi muka air di P1 itu sebesar 105 cm dan tinggi muka air di P5 sebesar 100 cm. Didapatkan head loss total sebesar 5 cm. Next. Dengan cara perhitungan yang sama, didapatkan head loss selengkapnya untuk setiap waktu pengamatan pada tabel berikut ini. Kemudian dari tabel tersebut, dibuat grafik hubungan antara head loss terhadap waktu, sehingga dapat digambarkan grafik sebagai berikut. Next. Sedangkan untuk grafik kekeruhan, kekeruhan akan diplot pada grafik sebagai berikut. Jadi, tiap waktunya bertambah, itu kekeruhannya semakin besar. Next. Pada hasil percobaan diperoleh data bahwa dalam waktu proses filtrasi 60 menit, head loss maksimal yang terjadi adalah sebesar 100 cm dengan rate filtrasi saat T sama dengan 60 menit sebesar 0,226 cm per second. Kekeruhan effluent yang dihasilkan pada waktu ke-60 menit adalah sebesar 3,1 NTU dengan efisiensi filtrasi 70%. Berdasarkan ketiga grafik sebelumnya, dapat ditentukan kapan filtrasi harus diberhentikan dan segera dilakukan backwash karena kualitas effluent yang sudah menurun, yaitu di mana nilai kekeruhannya sudah tidak sesuai dengan standar. Dari grafik yang didapatkan sebelumnya, dapat dibuat hubungan grafik antara waktu, kekeruhan, dan head loss pada grafik sebagai berikut. Next. Dari grafik tersebut dapat ditentukan kapan filtrasi harus dihentikan. Misal, filtrasi akan dihentikan pada batas kekeruhan sampai dengan 2 NTU, maka berdasarkan grafik di atas, filtrasi akan diberhentikan pada saat 30 menit atau ketika head loss PI sebesar PI5 mencapai 10,2 cm dan harus segera di backwash. Backwash adalah pencucian filter untuk membersihkan kotoran atau terjadi clogging hasil filtrasi dengan cara mengalirkan air dari arah bawah. Clogging ditandai dengan penurunan kapasitas produksi, peningkatan head loss yang diikuti oleh kenaikan muka air di atas media filter, dan penurunan kualitas air produksi. Next. Kemudian ada aplikasi di bidang teknik lingkungan. Dalam bidang teknik lingkungan, sedimentasi dan filtrasi adalah dua proses yang krusial untuk pengolahan air. Sedimentasi melibatkan pemisahan partikel padat dari cair dengan memanfaatkan gravitasi. Terdiri dari dua tipe utama, yaitu sedimentasi tipe 1 atau yang sederhana, di mana partikel-partikel tenggelam tanpa interaksi satu sama lain. Dan juga ada sedimentasi tipe 2 atau flokulasi, di mana partikel kecil bergabung membentuk agregat yang lebih besar sehingga mengendap lebih cepat. Filtrasi yang menggunakan media penyaring untuk pemisahan partikel padat dari cair memiliki beberapa tipe seperti filtrasi media yang menggunakan pasir atau karbon, filtrasi membran yang memanfaatkan membran semi-permeable, filtrasi tekanan yang menerapkan tekanan untuk meningkatkan efisiensi, dan filtrasi vakum yang menggunakan tekanan vakum. Penerapan proses-proses ini meliputi pengolahan air dengan menghilangkan partikel dan kotoran, pengolahan air limbah untuk memisahkan padatan tersuspensi, pengendalian polusi dalam industri, dan pengolahan air industri untuk memastikan kualitas dan mengurangi dampak lingkungan. Dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, kualitas air dapat ditingkatkan dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir. Untuk kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu berdasarkan praktikum dengan dua percobaan yang telah dilakukan, yaitu percobaan sedimentasi tipe 1 dan sedimentasi tipe 2, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Selama percobaan sedimentasi tipe 1, terjadi pengendapan partikel distrik di mana partikel mengendap secara individual tanpa adanya interaksi antar partikel. Partikel distrik ini dapat mengendap secara alami karena memiliki berat jenis yang lebih besar daripada air. Sedimentasi tipe 1 hanya memanfaatkan gravitasi untuk mengendapkan partikel tersuspensi tanpa menggunakan bantuan koagulan. Sedangkan sedimentasi tipe 2 melibatkan proses pengendapan partikel flokulen di mana partikel tersuspensi berinteraksi satu sama lain membentuk flok dengan bantuan koagulan sebelum akhirnya mengendap. Berdasarkan data hasil percobaan sedimentasi 1 memiliki efisiensi pengendapan sebesar 51,15%, overflow rate sebesar 171,9 meter kubik per meter kuadrat per hari, dan waktu pengendapan 12,57 menit. Sedangkan pada sedimentasi tipe 2 diperoleh grafik yang menghubungkan antara persen RT dengan waktu dan persen RT dengan surface loading. Sebagai contoh, untuk perolehan persen
removal sebesar kurang lebih 75%. Maka surface loading-nya adalah 120 meter kubik per hari meter kuadrat. Pada filtrasi, pengukuran ketinggian air di piezometrik menunjukkan bahwa semakin lama waktu filtrasi, head semakin menurun karena terjadinya clogging yang menyebabkan head loss meningkat. Berdasarkan grafik hubungan waktu filtrasi dengan head loss, dapat disimpulkan bahwa semakin ke bawah lokasi titik sampling, maka head makin menurun karena kehilangan tekanan atau head loss semakin bertambah. Hasil pengukuran kekeruan menunjukkan bahwa dengan meningkatnya waktu, kekeruan air juga bertambah. Namun, air filtrat yang dihasilkan lebih jernih dengan suhu tetap. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada penyusunan percobaan kali ini. Baik, dari kami sekian. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.